Yes, welcome back to Run TV Running Television. Masih ada gua di sini, Adi Arthur sebagai host kalian. Yang pastinya kita ada di rangkaian ketiga untuk acara Kemenparekraf, yaitu penyuluhan tentang CHSE. Seperti apa rules-nya dan ada apa kejutannya kali ini? Kita tunggu aja. Yang masih tetap stay tune di sini di Run TV Your Running Television. Come on. Masih sama untuk cara protokol kesehatan masih sama semuanya. Kita di sini ada rapid test sebelah sini, terus juga registrasi. Kita bakal rapid test dulu. Saya juga bakal rapid test dulu seperti biasa. Kali ini udah nggak deg-degan, udah biasa. Jadi, let's go. Oke, tangannya udah bersihin pakai hand sanitizer seperti biasa. Di sini juga dikasih jarak juga. Dan di sini ada 3 petugasnya rapid test. Kita bisa lihat di sini yang aktif masih 1. Kita langsung rapid test aja. Oke, sudah rapid test segala macam. Yang pasti kita bakal registrasi dulu sesuai dengan protokol. Kita harus pakai masker juga dan semua di sini dinyatakan udah clear. Udah benar-benar sama seperti kemarin sih soalnya rules-nya. Kita bakal tunggu kejutan apa yang ada di sini nanti. Apakah ada tamu dari World Major Marathon? Atau enggak? Kita lihat aja nanti. Bisa kayaknya seperti itu sih. Let's go. Yes, welcome back to Run TV Your Running Television. Masih bareng gua di sini Adi Arthur. Yang pastinya kita udah ada restonya, Le Cucinya namanya. Lucu banget namanya. Kita tuh udah rapid, terus kita udah registrasi dulu segala macam. Yang pasti masih sama, langkah-langkahnya, stepnya masih sama. Kita makan siang dulu yuk. Kita lihat menunya ada apa aja. Come on. Yes, welcome back to Run TV, Your Running Television. Kita udah makan siang, udah terisi perutnya. Kita langsung dengerin aja paparan kali ini. Seperti yang gue ceritain tadi, bakal ada surprise apa kali ini. Ya pasti kita tunggu aja. Katanya sih bakal ada perwakilan dari New York Marathon ya. Itu race directornya kah atau siapakah? Gue juga belum tahu ya. Coba kayak gimana surprise-nya, kita ikutin aja. Let's go. Kami buka secara resmi sosialisasi panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan CHSE pada penyelenggaraan kegiatan maraton. Terima kasih. Yaitu Vice President World of Athletics, USA Medical Director of NYYR. Baik Bapak Ibu, selamat menyaksikan video dari Mr. Ted Methodist. Note from New York here at the finish line for what would have been the CCS New York City Marathon. Some folks are running their virtual run here today, staying safe, being smart, and listening to all the rules and regulations that are out there. So we're just saying to you all, please stay safe while you're running. We miss you. We can't wait to see you again in the future. Take care. Hello runners! Welcome back to Running with the Road Runners. I'm Jim Heim, the race director. We're delighted to have you back with us. Working with our partners at the city and at the Parks Department, we've come up with a new model that we know we can bring back running in a safe manner. Per city and state regulations, we do ask you to wear masks throughout the event site. So things will look a little different in our races, but we know that you're going to have the same amazing experience you've always had running with the Road Runners. So today our team will be walking you through what to expect at your next NYRR event. Mengapa perlu panduan? Karena ini memiliki dan mengacu kepada CHSE, jadi kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan itu. Nah, ini memang sudah disusun bersama-sama dengan Kemenkes, juga Kementerian Kesehatan. Jadi, it is already passed, jadi sudah melalui semua jalur tersebut.
sekalian, yang penting adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan apa yang telah kita terima tadi ya, mulai dari ukur suhu tubuhnya, kalau tidak memenuhi syarat nggak usah maraton dulu deh ya. Lebih baik kita sembuhkan dulu, jaga jaraknya bergelombang. Kegiatan sosialisasi ini memang kita agendakan 2 hari. Jadi kemarin di kelas kita mendapat secara konsep teori wawasannya seperti apa isi panduannya seperti apa. Nah untuk hari ini kita langsung mengimplementasikan apa yang ada di panduan kemarin. Baik, kita mulai dari sini dulu. Ceritanya hari pertama ini adalah hari expo ataupun pengambilan respect atau race kit lomba yang bisa dilakukan di wilayah indoor atau dilakukan di outdoor. Kalau di Bali kan kita di outdoor ya, terus kemudian di Borobudur juga biasa di outdoor, ada kadang di indoor juga gitu. Baik, Bapak Ibu boleh ikut dengan saya. Kita mulai pada saat masuk di satu tempat itu kita harus menyediakan apa? Tempat cuci tangan. Ya, jadi dalam hal ini kita diwakili dengan hand sanitizer. Nggak bisa dipompa nih, Mbak. Ya. Nah, di sini adalah hand wash. Jadi di sini ada tempat cuci tangan. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan hand sanitizer-nya di sini. Lalu kita masuk ke race. Bukan, kita masuk ke expo, ya. Jadi ceritanya Bapak Ibu ini sebagai peserta sudah datang dari berbagai kota, dari berbagai belahan dunia, datang ke expo. Bapak sudah terdaftar dan Bapak ingin mengambil race kit lomba, ya, kit lomba. Jadi silakan masuk di sini. Saya minta tolong Bapak di sini berkenan, saya minta 2 antrian saja. Pak ini silakan, satu di sini ya. Bapak punya handphone sekarang? Bapak juga punya handphone? Bapak punya handphone? Oke. Tolong dihidupkan handphonenya. Bapak pura-pura ya ceritanya. Kan salah satu persyaratannya adalah para pelari itu diminta untuk menunjukkan, tapi harusnya dalam bentuk print out ya, menunjukkan hasil hasil tes COVID, baik itu rapid ataupun swab ya. Nah, jadi di dalam registrations ini sebelum ngambil kit lomba itu harus menyerahkan dulu kitnya atau menyerahkan hasil tesnya. Jadi Bapak tolong tunjukkan saja ke peserta. Bapak pertama hand sanitizer dulu, Pak. Jadi di sini harus touchless, jadi tidak boleh ada kontak ya. Pura-puranya bahwa menunjukkan ini, tunjukkan saja hasilnya bahwa ini hasil rapid saya gitu. Mbaknya verifikasi ya. Lanjut. Bapak ke sini. Terus kemudian yang kedua begitu. Jadi selalu ada distancing ya. Distancingnya berjarak 1 sampai di dalam aturannya kemarin 1 meter ya. Minimal 1 meter. Oke. Nah, di sini juga sama, Pak. Bapak punya harus biasanya kalau sudah registrasi kan itu secara online. Biasanya dapat barcode. Peserta itu dapat barcode. Terus Bapak tunjukkan barcode-nya, Pak. Jadi berjarak ya. Bapak tunjukkan barcode-nya, Mbak scan juga barcode-nya. Nah, terus kemudian Mbak sampaikan di situ bahwa nomornya adalah 0030 nih ya, kasih tahu ke Bapaknya. 30, Bapak ambil, test kitnya bisa diambil. Sesuai ini ceritanya sudah sesuai dengan size-nya ya, kaos Bapak. Jadi ini ceritanya subuh-subuh backdrop dulu. Nah, oke, Mas silakan maju. Sebelum backdrop tetap hand sanitizer wajib. Nah nanti backdropnya nggak seperti ini ya, akan ada fleksinya gitu. Nah setelah itu diserahkan tasnya, silakan. Nah
Terima kasih. Oh, sudah benar. Sudah sesuai antrian. Oke. Silakan pura-puranya dikasih semacam apa? Nomor untuk tasnya. Oke. Nah, langsung silakan gantian. Ya. Nah, ini ceritanya di event ini ada beberapa kategori gitu ya. Ada maraton dan half maraton. Ini kita mau start yang maraton dulu. Nah, untuk teman-teman yang di half maraton silakan tunggu di wave belakangnya. Gitu. Dan ceritanya nanti untuk penanda jalannya tidak seperti ini. Jadi kalau seperti ini pasti kesandung ini pasti orangnya. Geser semua itu. Geser semua dan kita paling akan selotip atau kapur lah yang mudah dibersihkan. Nah, jarak juga 1 meter dan masker tetap dipakai. Ya. Karena kemarin kan ada juga mengenai media ya, jadi media juga harus berjarak. Media juga berjarak, ceritanya panjang. Idealnya. Ya, terima kasih. Ya, semua sudah berjarak, tinggal langsung di start kandang ya. Kita akan lakukan start, ya hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1, go. Oke. Oke. Untuk masker, nah masker itu saya tambahkan ya Pak, izin. Masker kita berdebat sama New York sama Eropa kembali. Kalau masker pada saat di sini start itu sudah dibuka, sudah melewati garis start dibuka dan disimpan, entah di tas kecil ataupun di saku, kantong. Meskipun dengan resiko basah atau jatuh. Kenapa kita lepas? Dalam regulasinya kita, saya tambahkan izin Pak ya, karena Indonesia negara tropis, humidity-nya tuh di atas 80. Dan itu sangat bahaya sekali buat kita kalau lari harus menggunakan ini, iya. Karena kebutuhan kita 2 kali lipat oksigennya. Lain halnya dengan Amerika dan Eropa di mana mereka humidity-nya di antara 40, 50, it's okay gitu. Jadi lebih handy. Meskipun kemarin kan sempat nonton tuh yang New York ya. Yang New York kan pada pakai itu. Nggak apa-apa mereka mah. Kalau kita di tropis lari begini 5 kilo selesai. Ambiar langsung Pak. Ambiar. Silakan Pak. Oke. Kemarin sesuai informasi yang kita sampaikan dalam forum kemarin bahwa air yang kita sajikan tidak lagi menggunakan cup terbuka, tetapi bentuknya botol. Ya, kemasan ini yang memang kita sarankan. Kalau bapak-bapak ingat atau tahu bahwa kemasan air botol ini kan ada 2 jenis ya, yang level segini sama yang segini. Nah, yang level segini kita sarankan karena memang bersifat sangat handy ya. Jadi, kalaupun mau harus dibawa sambil berlari, itu tidak terlalu berat, tidak terlalu besar, sehingga bisa dapat membantu Bapak Ibu semua. Okay? Jangan nyediain yang galon ya Pak ya. Kenapa? Jangan nyediain galon. Berat. Kenapa? Iya, ini 330 mili ya. Oke. Nah, jadi kemarin juga seperti ada pertanyaan bagaimana mensiasati penumpukan orang di water station ya. Artinya jumlah water station itu sebenarnya disesuaikan dengan jumlah peserta ya, apalagi di kilometer-kilometer awal yang dimana orang banyak penumpukan gitu ya. Buat yang di maraton mungkin jumlah peserta, jumlah water stationnya tidak sepanjang yang ada di half marathon atau PNK yang memang bersinggungan semua populasi pelari ada di situ gitu ya. Nah, jadi Bapak silahkan di sini tetap ada penjaga ya, marshal yang akan bertanggung jawab untuk mempersiapkan, tetapi tidak seperti biasa melayani dengan memberikan tangan gitu ya. Artinya seperti self service, Bapak ambil sendiri ya. Oke, Bapak bisa terus jalan ya. Kalau mau sambil minum pun it's okay ya. Tapi biasanya setiap orang berbeda-beda. Nah, buat peserta yang mau minumnya itu sambil berhenti, mungkin dia tidak bisa minum sambil berlari. Please pay attention. Kenapa? Karena akan ada traffic yang datang dari belakang. Artinya jangan sampai ngambil air lalu jadi nongkrong
mengganggu yang lain dan membahayakan diri dia, gitu ya. Artinya tetap harus jaga pay attention dengan kiri kanan, boleh berhenti, tapi mungkin agak menepi dari setelah water station ini, gitu ya. Jadi di water station ini nanti akan ada isotonic juga, ya, urutannya air dulu baru isotonic, gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Kita ke ambulan dulu kalau begitu, boleh. Oke, jadi ambulan tidak hanya tersedia di rest sentral atau di pusat acara, tetapi juga tersedia di beberapa titik selama atau sepanjang rute, gitu ya. Jadi ambulan sendiri kemarin seperti kita yang jelaskan bahwa selain ada ambulans yang standby secara reguler, tetapi ada juga ambulans yang memang kita sediakan khusus untuk penanganan case COVID-19 sendiri, gitu ya. Nah, jadi di ambulans sendiri jika nanti ada peserta yang memang membutuhkan bantuan, ya, semoga tidak ada, gitu ya. Nah, di ambulans jika di titik di mana peserta istilahnya jatuh atau memerlukan pertolongan tapi tidak ada ambulans, ya, namun ada tim medis yang menyebar yang kebetulan ada di daerah situ. Jadi tim medisnya bisa langsung membantu atau bisa melakukan follow up. Nah, seakan-akan kan tidak menggunakan masker, ya. Nah, lalu setelah finish silakan masuk, ya kan? Oke. Nah, banyak tuh yang stop di sini biasanya karena udah banyak banget tuh, udah nggak bisa jalan. Tapi ada juga yang teman-teman masih lanjut. Terima kasih kooperasinya, ya. Nah, buat yang sudah selesai finish, ya. Nah, terus berjalan mengikuti barikade yang sudah disiapkan sehingga tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak nyasar ke sana ke sini, terus mengikuti flow yang ada hingga memasuki area rest central atau rest village, ya. Nah, di sini buat Bapak Ibu yang sudah tidak menggunakan masker, ya, kita akan kasih penanda signage bahwa untuk menggunakan maskernya. Artinya Bapak bisa mengambil kembali masker yang ada di dalam kantong. Jika masker yang tadi sudah disimpan di dalam kantong tapi tidak dapat ditemukan, artinya bisa hilang atau basah kena keringat, hancur, gitu ya. Dari tim akan menyediakan masker yang baru, ya, sebagai pengganti sementara, ya. Jadi nanti akan ada tim yang akan memberikan masker. Jadi seakan-akan nanti dikasih maskernya, ya, dikasih masker. Tadi sudah pakai hand sanitizer, ya, silakan dipakai, ya. Lalu mengambil medal sesuai kategorinya, ya, tidak lagi dikalungkan, ya, langsung diambil, bisa langsung dipakai sendiri, ya. Nah, proses verifikasi centang bahwa medal sudah diambil dilakukan, langsung dicoret ke sini tanpa menyentuh apapun. Artinya, maaf saya kalau saya simulasikan langsung seperti ini. Let's say ini spidolnya langsung dicoret. Jadi yang bersentuh spidolnya, bukan tangannya, gitu ya. Oke? Ya, demikian pemaparannya untuk simulasi pagi ini. Ya, Oke, terima kasih untuk kalian semuanya dulu. Oke, halo selamat siang Om Desi. Selamat siang. Gimana tanggapannya setelah 2 hari dari semalam ya? Dari semalam ada tentang briefing segala macam. Terus sekarang penyuluhannya langsung gini gimana? Sosialisasi, ya. Sosialisasinya jelas nggak? Sosialisasi cukup jelas ya. Marketnya, terus posisi-posisi dari dari registrasi, drop back sampai pengambilan medali cukup jelas ya simulasinya. Dari panduan itu kan kita ada panduan. Nah, hari ini kan kita melakukan simulasi dan cukup interaktif. Apa yang disampaikan juga kita cukup paham karena kita juga biasa ikut di race. Jadi saya menangkap intinya itu sebenarnya keep distance sama tetap menjaga tangan, jaga jarak. Terus kemudian istilahnya I do care lah ya, saya peduli kepada orang, orang peduli pada kita. Itu yang harus selalu kita selalu kita tanamkan dalam diri kita sebagai pelari untuk mengikuti kegiatan-kegiatan event ini. Jadi mau event dimanapun, sepanjang kita memegang prinsip I do care, itu pasti semuanya akan aman. Oke, untuk tanggapannya ke depan gimana nih Mas Deci? Tanggapan ke depan untuk sosialisasi, karena ini masih pandemi ya, lebih di broadcast lah istilahnya, lebih banyak disosialisasikan ya. Kalau saya dari komunitas sudah pasti kita akan dari wak-wak grup kita itu pasti akan kita distribusikan.
Saya Deci dari Indo Runners Bali. Terima kasih banyak sudah sudah memberikan sosialisasi untuk CHSE. Ini untuk kepentingan kita semua sebagai pelari. Ya, terima kasih. Oke, gimana Mas tanggapannya? Menurut saya ini acaranya bermanfaat banget, khususnya untuk penyelenggara, panitia atau peserta partisipan dari acara running event atau maraton ke depannya. Karena ya kita akan meningkatkan lagi spiritnya event maraton itu sendiri yang sebelumnya karena memang pandemi ini sempat berkurang, akhirnya kita bisa punya harapan baru lagi. We rising up the spirit of marathon event with a better protocol, with a new protocol. Jadi ini harapan besar bagi pecinta dunia lari. Kita bisa merasa lebih safety, bisa merasa lebih nyaman dengan tetap bisa dibilang ya, maksudnya kita masih tetap ngelakuin hobi kita tapi dengan perasaan yang safety dan nyaman. Halo, saya Arya dari Island Wolfpack Bali. Menurut saya acara ini sangat bermanfaat ya, khususnya untuk penyelenggara atau panitia dan peserta atau partisipan dari running event atau maraton itu sendiri, karena ini akan menimbulkan suatu harapan yang baru, harapan yang baik ya, rising up the spirit of marathon event with a new protocol, with a better protocol yang lebih baik sehingga peserta, panitia, penyelenggara bisa merasakan bisa merasa lebih nyaman, safety dan tetap bisa menjalankan hobinya ya. Tapi untuk sementara ini bagi teman-teman yang mau latihan atau mau lari bisa membatasi kegiatannya dengan jumlah orang yang lebih sedikit atau bisa lari di rumah. Kita tetap social distancing, stay safe, stay healthy. Thank you. Selamat siang, saya Unggul Prasetyo dari Nusa Dua Runner. Terima kasih sudah ikut dalam sosialisasi untuk CSE ini, protokol kesehatan untuk maraton. Semoga nanti bisa diterapkan di komunitas kami dan untuk komunitas lari yang di Bali. Cukup mungkin? Terima kasih. Namanya saya tadi Unggul Prasetyo. Lalu saya Unggul dari Nusa Dua Runners, tetap safe, tetap healthy, yang penting tetap menjaga jarak gitu ya. Oke, kamera standby, rolling and action. Halo, saya Unggul dari Nusa Dua Runner, tetap stay healthy dan tetap jaga jarak. Terima kasih. Halo, saya Jimmy dari Pelari Hore. Saya berterima kasih juga dengan Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif yang sudah menyelenggarakan acara sosialisasi di Nusa Dua ini yang sangat mengedukasi dalam penyelenggaraan maraton dan olahraga sport yang lain, dan kami bersyukur juga bahwa lewat event ini banyak hal yang kami dapat dan kami bersyukur karena semua itu juga untuk kebaikan bagi kami semua. Jadi kami mengucapkan terima kasih buat acara yang seperti ini. Semoga untuk kedepannya akan ada acara-acara yang lain seperti ini untuk kemajuan dan untuk pengembangan ekonomi dan pariwisata di Bali. Terima kasih. Yes, welcome back to Run TV Running Television. Masih di sini bareng gua, sekalian yaitu Adi Arthur. Kita udah lihat itu semua rangkaian acara dari CHSE. Kita udah kemarin sudah berada di Sentul, terus Jogja dan juga ini Bali. Bali sebagai tempat acara terakhir untuk penyuluhan CHSE ini. Keren banget, yang pastinya semoga kedepannya bisa nyelenggarain event-event yang bagus banget. Kita tunggu aja siapa yang bakal duluan untuk Bali Marathon kah, atau mungkin Jogja Marathon kah, atau mungkin Jakarta Marathon. Yang pasti sih kisi-kisinya sih Bali udah nggak ada ya, yang pasti kita bakal langsung ke Jogja Marathon, terus juga lanjut ke Jakarta Marathon. Kita bakal lihat seperti apa implementasi dari semua penyuluhan ini. Oke, gue sebagai host untuk CHSE ini, thank you banget yang udah nyaksiin acara ini dari Sentul, Jogja, dan juga terakhir di Bali. Ya pasti tetap stay tune di sini di Run TV Running Television. Oke, thank you.